di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ya. Ya, Yesus pun mengajar Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disebut sebagai Allah yang Esa. Markus pasal 12. Allah yang Esa. Ya, Allah yang Esa. Jadi, kita memahami dengan baik hal itu. Ya, jadi Tritunggal bukan bicara tiga Allah. Tidak ada. Tiga pribadi bukan berarti tiga Allah. Ya, tiga pribadi bukan tiga Allah. Tapi tiga pribadi adalah bagaimana cara, tiga hipostasis, tiga substansi, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Itu hal yang paling penting, hal yang paling mendasar di dalam kekristenan. Nanti kita akan menjelaskan lebih detail. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Yusuf PI terkait hal ini, teman-teman. Jangan lupa Bang RK, teman-teman ya. Untuk share-share live ini, teman-teman ya. Tap-tap layar dan share-share live-nya, teman-teman ya. Satu orang 5 kali share, teman-teman. Ya, dan juga repost ulang live ini. Love Orange bagi ada yang punya satu koin atau apa, di Love Orange kan saja teman-teman ya. Silakan Pak Ustadz ya, waktu dan kesempatan sisa 17 detik ya, saya akan persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan bagaimana kealahan yang diimani oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang Islam. Silakan Pak Ustadz, tafadhol. Islam-Islaman dia ya. Pakai peci pula sekarang. Tapadol katanya. Tapadol. Panadol kali. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan semuanya dimanapun berada di YouTube ataupun yang di live streaming saya ya. Saya lebih awal malam hari ini live streaming ya, karena punya janji dengan RK gitu ya teman-teman semuanya. Dan di tempat RK semuanya selamat malam ya. Jadikanlah diskusi kami ini sebagai bahan pembelajaran, penambah wawasan dan edukasi, serta ya alat untuk berpikir gitu. Oke? Nah teman-teman semuanya, di opening ini kita akan menjelaskan dulu bagaimana ketuhanan di dalam agama Islam. Ya sebenarnya ketuhanan di dalam agama Islam itu kita pun sudah mengetahui bersama, udah finish gitu ya. Cuma kalau kita bahas ini memang sangat lebar gitu, sangat lebar temanya. Banyak dalil yang dapat kita ambil untuk membahas tentang masalah ketuhanan ini. Contoh di Al-Quran, kita lihat sifat-sifatnya seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita mengutip di Quran surah Al-Ikhlas. Faqalallahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Jadi nggak ada dikatakan Allah 3 dalam 1 di Al-Qur'annya. Karena ada penolakan terhadap konsep yang tri gitu ya. Yang tritunggal 3 dalam 1. Di mana ayatnya? Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Ya, jadi Allah itu esa, bukan 3 dalam 1. Ayat kedua dari Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk ya. Ingat tuh. Bukan yang digantung oleh makhluk. Dia tidak bergantung dengan makhluknya. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang beranak atau diperanakan itu adalah makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada setara dengan dirinya. Artinya apa? Pemikiran kita begini Allah, begitu Allah. Kita hayalkan, oh seperti ini Allah. Allah duduk di atas langit seperti pakai kursi di atas arsy kayak gitu. Itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena alat berpikir kita, otak kita ini kecil kecerdasannya daripada Tuhan gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Terus kalau kita lihat sifat yang lain, Quran surah Al-Baqarah ayat 255 tuh ya, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia mengurus makhluknya dan tidak tidur, tidak mengantuk. Jadi kalau ada Tuhan ketiduran, ya bukan Tuhan, ya bukan Tuhan. Itu. Terus sifatnya seperti apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
dia berbeda dengan segala sesuatu. Beda dengan segala sesuatu. Artinya apa? Dia itu apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat, itu bukanlah dia. Ya, karena ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Oke? Ya teman-teman. Terus sifatnya juga la tudrikuhul absar. Al-An'am ayat 103. Tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi kalau ada Tuhan itu nongol, berarti Tuhan-Tuhanan. Kan kayak gitu. Nah, terus ya teman-teman semuanya, selain masalah tidak dapat dilihat, dia juga adil. Itu namanya Tuhan, ya. Kita harus sepakati dulu ya bahwa Tuhan itu maha adil. Quran surah At-Tin di ayat terakhir, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang adil? Oke, jadi maha adil itu perlu ditarik kita gariskan gitu untuk masalah ketuhanan ini. Nah, RK berpaham Tritunggal. Maka dari itu, mari kita uji coba ya dengan kawan-kawan kita di luar agama Islam. Sifat Tuhan itu kita sepakati dulu seperti apa gitu ya. Baru kita bahas dalam-dalam. Nah, itu yang saya mau sama RK. Saya harap banyak data yang dapat ditampilkan gitu ya. Meskipun saya memakai HP gitu ya. Dan kita tidak boleh pakai AI ya. Karena memang ya Islam itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kagak pakai Google gitu ya. Tapi disiplin ilmu. Terima kasih. Oke. Baik. Oke, baik. Jadi ada 5 poin yang saya catat terkait dengan Ustadz Yusuf PI, ya. Ustadz Yusuf PI ngotot bahwa kita harus selesaikan dulu tentang sifat Allah, ya, atau sifat Allah itu seperti apa, ya. Oke, kita ikutin. Lalu Ustadz Yusuf PI mengatakan tentang laisa kamislihi syai'un. Ya, Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang pertama. Ketika Allah tidak serupa dengan makhluk, maka apakah tidak serupa merujuk pada sifat Allah juga? Karena Pak Ustadz tadi kita harus mulai dari sifat. Ya, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Allah itu tidak serupa dengan makhluk dalam konteks sifatnya juga? Tidak termasuk dengan konteks sifat wujud. Ya. Ya. Sifatnya apakah tidak sama dengan makhluk? Nah, ini pertanyaan saya, ya. Maaf. Kemudian poin berikutnya, Pak Ustadz berbicara tentang 3 dalam 1. Ya, 3 dalam 1. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-116 kalau tidak salah. Ya, tentang 3 dalam 1. Nah, kalau berbicara tentang 3 dalam 1, adakah di dalam surah Al-Maidah, pertanyaan kedua, adakah di dalam surah Al-Maidah 116 itu merujuk pada iman Kristen? Kalau iya, merujuk pada iman Kristen, pertanyaan saya, tunjukkan kata Kristen di dalam Al-Quran. Ya, jadi pandangan Islam kepada teman-teman Islam kepada Kristen itu, ya 3 dalam 1 itu betul. Berarti perkataan Allah itu betul. Jikalau perkataan Allah itu betul, adakah Allah mengatakan 3 dalam 1 itu merujuk pada iman Kristiani? Kalau merujuk pada iman Kristiani, bolehlah Pak Ustadz menunjukkan dalil kata Kristen di dalam Al-Quran. Karena Pak Ustadz merujuk pada 3 dalam 1 dalam surah Al-Maidah ayat 116. Kalau Pak Ustadz tidak sanggup tunjukkan kata Kristen di dalam Al-Quran, berarti tuduhan itu bukan kepada iman Kristiani. Angkap ya. Poin ketiga adalah kitab Yahudi ya menuliskan ya tentang ada duduk di sisi kanan Allah Bapa. Lah katanya iman Yahudi ini sama dengan iman Islam atau bagaimana? Ya, orang Yahudi percaya kepada ya Taurat, Nevim dan Ketuvim. Dalam kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 26 ya kali 3 guys. Ya dalam kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 26
Di situ berbicara tentang apa? Ya, tentang anak manusia di atas awan-awan. Ya. Dalam kitab Yahudi pun berbicara demikian. Kalau teman-teman Islam tidak percaya tentang anak manusia di atas awan-awan, ya berarti ya iman Islam dengan iman Yahudi beda dong. Berarti beda dengan Nabi Musa juga dong. Kemudian poin berikutnya ya. Kalau Tuhan nongol berarti bukan Tuhan, tetapi Tuhan-Tuhanan, kata Pak Ustadz, ya kan? Ya, oke. Kita perhatikan sini Pak Ustadz. Ya. Nah, di dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-143. Ya, ini poin keempat nih. Ketika Musa datang untuk bermunajat, pada waktu itu telah kami tentukan selama 40 hari dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Dia berkata, ya Tuhan, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Dia berkata, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun, lihatlah gunung itu jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala. Niscaya engkau dapat melihatku. Maka, ketika Tuhan menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Pertanyaan saya gini, gunung mana yang hancur ketika ditampakkan oleh Allah? Ya, kalau Allah menampakkan diri, suruh lihatlah gunung itu, lalu gunung itu tampak hancur. Pertanyaannya, gunung mana yang hancur pada saat itu ketika Allah menyatakan diri? Ya, apakah betul Tuhan-Tuhanan? Silakan buktikan. Kemudian Pak Ustadz, ya poin kelima yang saya catat dari Pak Ustadz, ya, poin kelima yang saya catat dari Pak Ustadz terkait Allah itu Esa. Allah itu, pertanyaan saya, Allah itu Esa atau Allah itu Wahid? Apakah Wahid dan Esa itu sama? Silakan jelaskan secara gramatikal. Ya. Kembali Pak Ustaz. Oke. Belum. Ya. Oke. Pertama-tama saya catat dari RK ini ya teman-teman, apakah sifatnya tidak sama dengan makhluk? Ya, jelas tidak sama. Ya, tidak sama. Mukhalafatul lil hawadis, dia tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama. Oke, itu jawaban yang tegas dari pertanyaan RK. Terus dari Al-Maidah 73, bukan 116 ya. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah, itu Al-Maidah 73. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. 3 dalam 1 itu yang dimaksud apakah Kristen atau bukan, kata RK. Ya, mari kita lihat ya teman-teman semuanya di tafsir nih ya. Saya punya tafsirnya. Nah. Sabar, saya akan tunjukkan. Aduh. Nih. Kawan-kawan semuanya dapat kita lihat di sini ya. Yang dimaksud 3 dalam 1 itu apa sih? Nih. Yang dimaksud 3 dalam 1 itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Sungguh telah kafirlah orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 unsur. Oke? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi secara tekstual diminta RK ya, yang diminta RK tertulis tekstual di Al-Qur'an kosakata Kristen. Ingat ya, tertulis di Al-Qur'an kosakata Kristen. Ini pun menjadi sayembara saya dari dulu. Carikan kosakata Kristen di Al-Qur'an, jika dapat kukasih 10 juta. Kan gitu. Karena apa? Karena Al-Quran itu tidak meniru kitab Kristen. Makanya RK pun tahu ya, berarti bahwa tidak ada kosakata Kristen itu di dalam Al-Quran. Gak ada. Yang ada hanya Nasrani. Nasrani dengan Kristen itu beda. Makanya nggak usah ngotot Kristen ada di Arab. Nggak ada, Kristen itu nggak ada, cuma Nasrani gitu ya.
Nah, gitu. Ah, biar pintar gitu pengikutmu RK. Ya, terus aku mau bertanya RK tentang masalah ketuhanan ini dari Tritunggal yang kau jelaskan tadi. Ya, ya. Ini RK mungkin zaman bahula pernah pernah kutanyakan, cuma aku bingung. Kamu nggak ada jawaban. Kita sepakati dulu, ya. Kita sepakati dulu bahwa Tuhan itu maha adil sifatnya ya. Kan kayak gitu maha adil. Pertanyaannya kayak gini. Apakah Yesus itu bisa disebut maha adil? Karena Yesus itu adalah Tuhan kamu yang 3 dalam 1. Itu pertanyaan pertama. Ya, silakan dicatat. Apakah Yesus bisa disebut maha adil? Yang kedua, ya RK, dari Tritunggal itu, ya 3 dalam 1 itu, mereka hakikatnya satu, kata kalian. Kan seperti itu. Aku mau tanya, gimana cara menyatukannya? Oke? Menyatukan hakikatnya ini kayak gimana? Jangan batuk-batuk lah RK. Belum lagi lah waktumu. Yang ada aja udah batuk dia teman-teman. Baru saya kasih 2 pertanyaan. Udah batuk-batuk. Ya udah saya nggak tambah lagi dah pertanyaannya. Itu aja ya. Pertama, pertanyaanku, apakah Yesus bisa disebut maha adil? Yang kedua, ya, karena Tritunggal kata kau, maka kutanya kau, bagaimana cara menyatukan Tritunggal? Kita dapat melihat di Matius 3 nomor 16 sampai 18. Di situ kan dikatakan ada Yesus di Sungai Yordania, terus ada ini Roh Kudus berbentuk merpati dan ada suara dari sorga. Nah, ketiganya adalah satu, kata RK. Kalau satu, gimana cara menyatukannya? Ya, saya harap bisa dijawab dengan dalil. Ya. Apakah disatukannya itu nanti 3-3-nya diikat pakai lem, kan kayak gitu? Atau kayak kopi itu ya, dikocok-kocok 3 dalam 1 jadinya gula, kopi sama air, kan kayak gitu. Kalau kopi kan jadi kopi kan ada campurannya, kita tahu jelas. Kan kayak gitu ya teman-teman. Nah, Tuhannya RK kayak gimana cara menyatukannya? Silahkan. Baik, ya. Korintus 5 ayat 10. Sabar, Ustaz. Buka data dulu ya. Oke, silakan pencet Pak Ustaz. Oke, ya. Jadi ada beberapa poin yang saya catat dari Pak Ustadz ya. Ya. Jikalau Pak Ustadz mengatakan, ya, poin pertama, ya, Pak Ustadz tidak menjawab pertanyaan saya nih. Ya, Allah itu Esa atau Allah itu Wahid? Kalau Allah itu Esa, apa perbedaan Esa dengan Wahid di dalam gramatikal? Pak Ustadz tidak jawab tuh. Ya. Tidak jawab tuh pertanyaan saya, ya. Kemudian terkait 3 dalam 1, ternyata benar. Ya, ternyata benar. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata Nasrani atau Nasrani. Tidak ada kata Kristen, maaf. Yang ada hanya kata Nasrani. Ya, berarti tuduhan Al-Qur'an itu kepada Nasrani, bukan kepada Kristen. Ya, Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Bukan pengikut Nasoroh begitu, bukan, beda Pak Ustadz ya. Berarti argumen Pak Ustadz sudah dibantahkan. Al-Maidah, dalil yang Pak Ustadz bawakan itu dibantahkan. Karena tidak ditemukan kata Kristen di dalam Al-Quran. Maupun di dalam tafsir tidak ditemukan kata Kristen. Berarti dibantahkan. Ya. Kemudian, poin berikutnya. Terkait gunung mana yang hancur, ya, di dalam surat Al-A'raf yang saya tanyakan tadi, itu juga tidak dijawab. Harusnya Pak Ustadz menjawab dulu baru memberikan pertanyaan kepada saya. Ya. Ya. Kemudian jangan kabur, itu akan saya kejar terus tuh. Gunung mana yang hancur saat itu? Ya. Nah, kemudian kata sifat, terkait kata sifat Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz bilang terkait kata sifat. Ya. Sifat Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, berarti Allah ini maha penyayang, maha pemurah,
ya, Maha Pengampun, Al-Ghafar, ya. Ya. Sekarang, apakah Allah juga Maha menyesatkan sesuai dengan surah An-Nahl ayat 93? Ya, di mana Allah menyesatkan siapa yang hendak dia sesatkan. Nah, dia menyesatkan siapa yang hendak dia sesatkan. Ya, iblis pun menyesatkan. Apakah Allah Maha menyesatkan? Ya kan? Nah, gitu itu. Laisa kamitslihi syai'un. Iblis pun menyesatkan manusia. Ya, tetapi apakah Allah juga menyesatkan? Atau Maha menyesatkan? Itu pertanyaan, Pak Ustadz. Itu pertanyaan. Ya, itu pertanyaan ya. Kemudian poin berikutnya terkait Pak Ustadz tanya, bagaimana cara menyatukan ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saya memberikan sebuah analogi yang sangat ringan, yang mudah dimengerti oleh Pak Ustadz dan juga teman-teman. Analogi yang ringan itu apa? Pak Ustadz punya tubuh, Pak Ustadz punya jiwa, Pak Ustadz punya roh. Bagaimana cara melepaskan? Bagaimana cara menggabungkan? Ya, bagaimana cara menggabungkan tubuh, jiwa, dan roh? Dan bagaimana cara melepaskan itu? Apakah Pak Ustadz melihat bagaimana cara menggabungkan ketik tubuh dan jiwa dan roh, dan bagaimana Pak Ustadz tahu bagaimana tubuh dan jiwa roh itu dilepaskan? Ya, apa perbedaan roh dan jiwa itu seperti apa? Tolong dijawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran. Ya, ya, ya ini logika nih, logika berpikir ya, logika berpikir. Nah, terkait itu saya akan membuka sebuah dalil ya. Terkait sebuah dalil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Ya. Ini tentang hipostasis dari ketiganya yang tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa dilepaskan. Ya. Nih. Barang siapa tidak mengenal Allah, ia tidak mengasihi Allah, sebab Allah itu kasih. Ya. Allah itu kasih. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa dan Allah yang kasih. Ya. Bagaimana cara melepaskan Allah? Bapa firman-Nya. Ya, bagaimana cara melepaskan firman Allah dari Allah? Ya, Pak Ustadz pasti belajar tentang mutakaliman, Allah Maha berkata-kata. Ya, berarti Maha berkata-kata itu berasal dari Allah. Ya, berasal dan diam bersama Allah. Kekal gak? Kekal. Sekarang mutakaliman yang kekal itu, bagaimana cara melepaskan dari Allah? Coba. Ya, mutakaliman yang kekal itu, bagaimana caranya melepaskan dari Allah? Ya, 99 nama baik Allah itu bagaimana cara melepaskan dari Allah? 20 tauhid itu, ini kan kita 3, kalian kan 20. Nah, 20 tauhid itu bagaimana cara melepaskan dari Allah? Bisakah dipisahkan 20 tauhid atau 99 asmaul? Silakan jawab, Pak Ustadz. Ya. Gunung yang hancur itu dari mana tuh? Silakan, Ustadz. Agak noise ya teman-teman, hujan deras di tempat saya. Enggak berisiko, aman bro. Silakan. Oke, baik. Ya, untuk masalah gunung saya tinggalkan dulu, tidak akan saya jawab karena itu lepas dari tema, gitu ya. Itu masalah gunung yang diributkan, bukan masalah konsep ketuhanan. Ya, jadi sorry, saya nggak akan jawab itu. Tinggalkan pertanyaan gunung, nanti malah kita bahas gunung pula, bukan bahas ketuhanan, oke? Ya, terus dari perkataan RK tadi ya, saya jawab lagi tentang masalah apakah sifatnya tidak sama dengan makhluk, kan udah jelas. Beda, ku bilang beda. Beda. Nggak sama dia dengan makhluk, gitu. Terus ya, kata RK di Kristen. Di Kristen beda dengan ada yang di Al-Quran konsepnya, yang tertuduh 3 dalam 1 itu. Tadi aku sampaikan kepadamu, ya, yang dimaksud 3 dalam 1 adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu paham siapa? Nasrani? Boleh, tapi kalaunya paham Kristen juga, ya berarti kena juga. Kan kayak gitu. Yang penting 3 dalam 1 pahamnya. Itu makanya mencakup salisu salasah itu, berpaham 3 dalam 1. Ingat tuh RK. Terus kata kamu, ya, kamu balik bertanya samaku, bagaimana tuh? Ya, bagaimana katanya cara memisahkan Allah dengan sifatnya? Lalu kau mau
membalikkan pertanyaanku dari 3 dalam 1 itu gini RK. 3 dalam 1 itu kan 3 pribadi yang berbeda, bukan 3 sifat yang berbeda. 3 pribadi yang berbeda. Kalau Allah dengan mutakalimannya nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. Allah dengan mutakaliman nggak bisa dipisahkan. Allah dengan bakonya nggak bisa kekekalannya. Allah dengan mukhalafatul lil hawadisnya nggak bisa, karena itu sifat. Beda dengan Tritunggal, 3 dalam 1, 3 pribadi dalam 1. 3 pribadi ini gimana cara nyatuinnya? Itu yang kutanya. Kalau 3 pribadi itu kan berbeda, udah 1, 2 RK, ada 3 dengan orang lain, kan kayak gitu. Gimana cara mengikat kita semua jadi 1? Kalau berbicara, Yusuf itu ada telinga, ya jelas. Yusuf itu ada mulut, ya jelas. Tapi kalau Yusuf, RK, Ahmad digabung jadi 1, itu kayak gimana? Nah, kayak gitu ya. Jadi kau harus bedakan dulu yang mana sifat Tuhan, yang mana pribadi, hakikat gitu. Kalian itu Tritunggal adalah hakikat, bukan pribadi. Sifat dari Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wardaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samar, basar, kalam, qadiran, muridan. Itu sifat. Sifat itu melekat kepada zatullah. Oke? Nah, yang kutanyakan, kalau Tritunggal itu pribadi, 3 dalam 1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini gimana cara menyatukannya? Makanya kalau kau tanya Yusuf, Yusuf itu ada mata, dia melihat, ya dia mendengar, terus dia berbicara, ada mulut, kan kayak gitu. Wajar, betul, gak bisa dipisahkan Yusuf dengan telinganya, karena bagian dari Yusuf gitu. Nah, kan kayak gitu. Nah, sekarang Tuhanmu ini kayak gimana menyatukannya? Ada putra satu di sungai, bentuknya manusia. Yang kedua itu ada di langit, bentuknya merpati. Kan beda udah manusia dengan merpati. Yang ketiga nggak ada bentuknya, bentuk suara dari sorga. Ini gimana menyatukan 3 bentuk yang berbeda ini? Ya tolong dijelaskan gitu ya. Terus kamu kagak ini juga, kagak menjawab pertanyaanku. Yesus apakah bisa maha adil? Dan RK ya, kumohon, selain Musa tadi, ya gunung tadi, apalagi pertanyaanmu gitu tadi? Ya, kurasa semua terjawab. Tadi kan ada 5, ya ada 5 pertanyaanmu. Oh, kosakata wahid dan ehad, kan kayak gitu. Wahid dan ahad, apakah beda? Satu untuk bilangan, satu bukan. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahid itu esa. Qul huwallahu ahad. Ahad itu esa. Tapi kalau wahid itu bisa digunakan untuk bilangan, nomor 1, 2, 3. Wahidun 1, isnani 2, salah satu 3. Nah, kayak gitu. Oke? Jadi wahid atau ehad, wahid itu 1, ehad atau ahad itu adalah esa. Gitu. Gimana cara RK menyatukan Tuhannya? Bingung saya. Ayo, pencet Ustaz. Oke, baik Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz mengatakan bahwa tentang gunung itu tidak penting, ya ini kan kita bicara tentang Allah, berarti kita bicara tentang esensi kealahan toh? Ya kan? Tidak mungkin kita bicara Allah tetapi kita berbicara di luar dari esensi Allah. Nah, ini menjadi persoalan. Bahas Allah tetapi tidak membahas tentang esensi Allah. Ya kan? Bagaimana mungkin kita bahas tentang Allah tetapi tidak mau bahas tentang esensi Allah? Ya, berarti yang lari dari pertanyaan adalah Pak Ustadz, yang keluar dari tema adalah Pak Ustadz. Membahas tentang Allah berarti bahas juga esensinya. Ya. Katanya Allah itu tidak dilihat. Kalau Allah itu nongol-nongol berarti bukan Allah. Ya kan? Berarti kita bicara esensi Allah dan kemahakuasaan Allah. Makanya pertanyaan saya dalam surat Al-A'raf tadi 143. Musa kan bertanya, saya ingin melihat engkau, tampakkanlah dirimu.
Tampakkanlah dirimu. Ini kan esensi Allah. Tetapi Allah tidak menampakkan diri. Allah bilang, kalau kau mau lihat aku, ya lihatlah gunung-gunung itu. Dan gunung-gunung itu sampai hancur. Sampai Musa itu ini. Gunung itu hancur dulu. Dan Musa pun jatuh pingsan. Berarti ingin membuktikan tentang keberadaan dan esensi Allah yang ada di dalam Al-Quran. Berarti Pak Ustadz harus menunjukkan. Ya kan? Mana gunung yang hancur ketika Musa ingin melihat Allah. Sehingga bisa membuktikan kalau Allahnya Pak Ustadz itu ada. Allah yang dalam Al-Quran itu benar-benar ada. Itu loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tidak sanggup menunjukkan itu, berarti omon-omon namanya Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz tidak sanggup membuktikan Allahnya Pak Ustadz itu ada sesuai Al-A'raf 147. Berarti esensi Allah dalam Al-Quran itu apakah ada atau tidak? Ini persoalan. Karena tidak di Gunung Sinai sana atau area-area gunung di Gunung Sinai, tidak pernah kita lihat gunung yang hancur lulu lantak seperti kata Al-Quran. Fakta tidak pernah menunjukkan itu Pak Ustadz. Ya, kemudian Pak Ustadz menanyakan tentang Yesus Allah itu adil. Oke, kita lakukan perbandingan, ya, komparasi antara kitab Mazmur Perjanjian Lama. Apakah Allah itu adil di hadapan Tuhan sebab ia datang menghakimi. Allah itu hakim yang adil. Jadi Allah dalam Perjanjian Lama adalah hakim yang adil. Sekarang kita lihat apakah Yesus adalah hakim yang adil? Hakim yang adil. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus. Bicara tentang pengadilan Allah. Di sini membuktikan bahwa Allah dalam Perjanjian Lama, ya, dinyatakan di dalam Kristus Yesus yang kita kenal, yang kami kenal. Ya kan? Ya, ini Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz harus melihat dengan baik masalah itu, ya. Kemudian saya akan menunjukkan sebuah data tentang Tritunggal. Ya, jadi pemahaman Tritunggal itu berbeda dengan Kristen, itu berbeda dengan pemahaman Nasoroh. Beda. Coba Pak Ustadz tunjukkan pemahaman Nasrani kepada saya, lalu kita lakukan perbandingan dengan ajaran Kristen seperti apa. Kalau Pak Ustadz tidak tunjukkan pemahaman Tritunggal Nasrani kepada saya, berarti Pak Ustadz omon-omon, ya. Ini data saya, ya, dalam buku Fides, ya, ISBN, ya. Ini bicara tentang apa? Menerjemahkan tentang kata prosopon, tentang kata pribadi. Pribadi itu bukan bicara 3 Allah, tapi bicara tentang prosopon. Prosopon itu apa sih sebenarnya? Prosopon itu bicara tentang Allah hadir dan menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu, Esa, tetapi menyatakan diri dalam 3 cara, ya. Coba, saya ingin tunjukkan, Pak Ustadz tunjukkan dalil kepada saya tentang ajaran Nasrani yang ada dalam Al-Quran yang dibicarakan sama Allah itu. Ya, saya ingin tunjukkan, ya. Nah, terkait dengan kata Esa dan Wahid, berarti beda kan? Secara gramatikal, ya kan? Esa itu beda, Wahid itu beda. Nah, pertanyaan saya, Allah itu Esa atau Allah itu Wahid? Kalau beda, lah kenapa ditulis? Ada Allah yang Esa, ada Allah yang Wahid. Coba dijawab itu. Ya, coba dijawab. Gunung itu membuktikan kalau Allah itu ada. Karena Musa disuruh lihat gunung itu kan. Perhatikan gunung yang luluh itu. Yang hancur itu. Kalau Pak Ustadz tidak bisa membuktikan gunung itu hancur. Ya, gunung yang mana? Berarti saya tidak bisa percaya. Kalau Allahnya Pak Ustadz itu ada. Ya, sekarang kita membuktikan di mana Allahnya Pak Ustadz dari pembicaraan Pak Ustadz. Itulah pembuktian. Silakan Pak Ustadz. Oke. Baik teman-teman. Yang dipermasalahkan RK gunungnya, bukan Tuhannya. Akan kayak gitu. Di situ sudah tahu ada esensi Allah, ya. Diperintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Gunung itu gunungnya yang dicari. Dan kayak gitu, bukan Allahnya yang dicari RK. Heran saya jadinya. Makanya yang kita bahas itu saya bilang adalah ketuhanan, bukan gunungnya. Esensinya seperti apa? Tidak dapat dilihat oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa aja melihat gunung diperintahkan melihat gunung, gunungnya hancur gitu. Sampai pingsan Nabi Musa.
Berarti esensinya tidak dapat dilihat dengan mata. Bukan gunungnya yang kau cari, gunung apa? Itu makanya dari tadi ya saya tekankan seperti itu. Coba cerdas dikit. Ya, yang kita bahas itu masalah ketuhanan, bukan bahas masalah gunung. Mau lari dari tema dia. Terus Allah itu menyesatkan. Kitabmu juga nih, kitabmu ya di 2 Tesalonika 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi Tuhan kau itu mendatangkan kesesatan, RK. Ya. Makanya kalian suka yang dusta-dusta kan? Konsep Tuhan 3 dalam 1 dusta kan konsepnya. Makanya biar apa? Biar percaya dengan dusta gitu. Tuhannya RK aja mendatangkan kesesatan. Macam mana itu? Coba kau jelaskan ini, kenapa? Tuhan kamu menyesatkan kamu, kenapa? Ya. Biar kamu percaya akan dusta. 2 Tesalonika 2 nomor 11, oke? Ya. Terus untuk Yesus adil. Nih, catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Nih RK kemarin nggak jawab juga pertanyaanku. Kalau Yesus itu adil, bentuknya kan fisik manusia toh. Ya, kalau dia bisa adil. Aku mau tanya samamu. Yesus itu pada abad pertama dia turun di Nazaret. Abad pertama turun di Nazaret. Hanya sekampungan Nazaret aja yang melihat dengan biji mata. Ya, dengan biji matanya. Ada manusia-manusia di kampung Nazaret yang melihat Tuhan dengan biji matanya. Sekarang saya mau tanya RK. Ya, di mana keadilan Yesus untuk mata kita dan mata orang buta gitu ya? Karena apa? Komplain dong saya. Kalau Yesus tidak nongol di tempat saya. Gak adil Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang ada di Nazaret saja. Kenapa sama saya tidak? Sama RK tidak? Mana adilnya dia? Nah, coba kau tolong jelaskan. Gimana maha adilnya Yesus? Sedangkan orang abad pertama di kampung Nazaret, dia bisa melihat dengan bola mata. Ya, saya nggak tanya iman, saya tanya bola mata. Mana keadilan Yesus bagi bola mata kita? Dan bola mata RK. Itu yang saya tanya. Udah 2 deh ya pertanyaannya. Ya, terkait tentang masalah Al-Maidah ayat 73. Ya kalau di tafsir, ya bagian tafsir mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang saya tunjukkan tadi, itu kata RK bukan Kristen ya Nasrani. Ya, yang saya tekankan RK, kalau ada juga berpaham seperti itu, salisu salasa, mau sebutannya Kristen kayak, mau sebutannya apa kayak, kalau pahamnya 3 dalam 1, maka kena yang dimaksud oleh Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat 73 itu. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah itu. Nah, jadi seperti itu. Jangan kau nanti nggak dijawab lagi katanya. Udah saya jawab semua. Kau aja yang kagak jawab pertanyaan saya nih. Ya, tadi dia jawab Yesus maha adil. Coba ceritakan maha adilnya Yesus kepada saya. Bagi bola mata saya. Ayo. Enak kali Tuhan turun di abad pertama. Hanya di kampung Nazaret saja. Saya nggak bisa lihat Tuhan. Ini Tuhan macam apa? Iya, Tuhan macam apa yang kayak gitu? Hanya sekampung doang yang lihat. Saya nggak bisa lihat. RK nggak bisa lihat. Di mana adilnya Tuhan kayak gitu? Maka dari itu ya, tolong jelaskannya RK ya. Bagaimana keadilan Yesus bagi bola mata kita? Saya nggak bicara tentang iman. Oke, silahkan jawab. Udah, Kak. Kemana dia? Saya lagi cari dalil. Oke, bukunya nanti saya lihat ya. Nanti saya tunjukkan.
Ya. Jadi Pak Ustadz saya jawab dulu ya. Pak Ustadz menanyakan tentang keadilan Allah. Ya, menanyakan tentang keadilannya. Berarti ide pokok dari pertanyaan Pak Ustadz ini terkait kenapa Yesus hanya disaksikan oleh orang-orang pada saat itu. Pak Ustadz jangan salah. Dalam sebuah buku ditulis oleh Bapak Uskup Jakarta ya tentang sejarah Perjanjian Baru. Ya, nanti saya tunjukkan bukunya. Saya lagi cari ini ya. Tentang sejarah Perjanjian Baru. Berarti apakah orang-orang mengapa dia harus datang pada zaman itu? Apakah ketika Yesus datang ke Nazaret, ya dia disebut sebagai orang Nazaret itu tidak Tuhan tidak adil? Nah, pertanyaannya gitu kan? Ya. Nah, Pak Ustadz salah besar. Ya. Sebelum Masehi, ya, Roma itu pada tahun sekitar sebelum 300 sebelum Masehi, Roma itu menguasai secara politik. Tetapi Roma tidak menguasai secara budaya. Ya, ini ilmu dalam. Ya, dalam ilmu. Kalau mau belajar ya silakan. Tapi saya akan ajarkan ini. Ya. Yang menguasai secara budaya pada saat itu adalah Yunani. Sehingga ada sebuah tema judul yang namanya kota yang bercorak Helenis. Ya. Nah, ketika pada saat itu namanya Jenderal Pompeius datang dan merebut kembali Yerusalem, Roma berhasil menguasai Yerusalem atas dasar suratan yang diminta oleh keluarga Makabe pada saat itu. Roma berhasil menguasai Yerusalem. Nah, ketika Roma menguasai Yerusalem, dia menguasai secara politik. Tetapi pada saat itu juga, ya, nuansa budaya Yunani begitu kuat. Nuansa Yunani begitu kuat. Sehingga pada saat itu, Roma menguasai politik dan juga dia menguasai budaya pada saat itu. Bahasa Yunani itu dipakai sebagai bahasa nasional pada saat itu. Seluruh bangsa pada saat itu, ya, mengenal dengan corak Helenis itu. Jadi kalau bilang Yesus tidak adil ketika datang ke Nazaret, salah besar. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ya, ini ilmu terlalu tinggi, susah untuk dimengerti oleh IQ 78. Ya. Jadi ketika Yesus datang di Nazaret, heboh. Hebohnya apa? Herodes ingin mematikan semua anak-anak di bawah usia 2 tahun pada saat itu. Karena dia takut juru selamat itu akan datang atas dasar pemberitaan. Dia bilang Yesus tidak ini. Yesus sangat adil. Dia datang pada time yang pas. Ya, ini sejarah. IQ 78 nggak ngerti, susah nih. Tapi ini untuk orang Kristen. Nah, Pak Ustadz tidak bisa menghindar dan mengelak dari pertanyaan saya. Ya, karena esensi di dalam Al-A'raf 143 itu, Pak Ustadz, itu berbicara tentang Musa menanyakan, saya ingin melihat engkau. Tapi Allah bilang, lihatlah gunung yang hancur itu, maka kamu udah melihat aku. Nah, gunung yang hancur itu, saya ingin tahu. Kalau ada yang gunung yang hancur, membuktikan pada saat itu perkataan Al-Quran benar. Berarti Allah memang ada. Allahnya Al-Quran itu benar-benar ada. Nah, Pak Ustadz tidak bisa kabur, karena ini bicara esensi dari pernyataan Allah sendiri dalam Al-A'raf 143. Kemudian Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, mukalafatul lil hawadis, ya, kan Pak Ustadz, laisa kamisli syai'un. Al-Bukhari 4470. Di sini ada kaki Allah. Makanya tadi di awal saya tanya, Allah tidak serupa dengan makhluk itu dalam konteks apa? Ya, kalau Pak Ustadz mengatakan, ya, ini ada kaki Allah di neraka. Ya, kalau Pak Ustadz mengatakan itu kan kiasan. Apakah Allah dikiasan? Kalau Allah dikiaskan, berarti pertanyaannya, bagaimana dengan laisa kamislihi syai'un? Logikanya di situ. Kaki Allah ada di neraka, Bukhari 4470. Lalu pasti Pak Ustadz bilang itu kiasan. Benar gak? Masakah Allah dikias-kiasin? Patah nggak laisa kamislihi syai'un? Patah nggak qiyamuhu binafsihi? Nah, ini logikanya dipakai nih Pak Ustadz.
Jangan bengong. Kok kayak bengong gitu Pak Ustadz? Ah, Aku jangan bengong, marah, Pak Ustadz. aku Silakan. aku bengong itu melihat jawabanmu bengong, gak nyambung masalahnya. Ya, maklum lah Pak Ustadz. Silakan. Iya, yang diminta keadilan tentang Yesus ya, berbicara malah tentang masalah Romawi. Apa hubungannya gitu loh? Makanya aku bengong. Kau jawab apa? Yang kutanyakan itu adalah keadilan dari Yesus untuk mata kita. Kau bicara tentang masalah Kaisar Romawi. Nggak nyambung. Yang kutanyakan mana keadilan Yesus bagi mata kita dan mata kau. Bukan masalah Romawi. Apa Romawi itu? Buang-buang waktu kamu ceritain Romawi. Gak nyambung sama sekali. Yang saya tanya, orang di Nazaret bisa lihat Yesus, ya bisa lihat Yesus satu kampung dengan bola matanya. Kan kayak gitu. Nah, sekarang kalau Yesus itu disebut maha adil, mana keadilannya untuk bola mata kita juga? Bola mata kamu, bola mata saya. Mana keadilannya? Itu yang kutuntut darimu. Gimana cara jelasinnya? Ke Romawi jauh kali kau cerita. Aduh, bagaimana keadilannya? Itu yang perlu kau jawab. Bukan Romawi, dongeng sana sini gitu. Terus ya yang saya lihat dari pertanyaan RK tadi ya teman-teman semuanya. Lalu bagaimana dengan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir? Ada kaki itu. Kaki Allah katanya di neraka. Di dalam Islam itu ada ilmu takwil namanya. Ya. Jadi kalaunya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', dia berbeda dengan segala sesuatu. Kalau sebutannya kaki, kenapa? Berarti kalau dia beda dengan segala sesuatu, jangan dipikirkan dengan sama kaki kita, jangan. Beda. Allah itu menjelaskan karena kita mengetahuinya hanya kaki, gitu. Manusia berpikir, manusia punya kaki. Maka Allah jelaskan, kakinya di neraka jahanam artinya apa? Kehinaan untuk orang kafir itu, dia membenamkan kakinya ke jahanam. Artinya apa? Sehina-hinanya diinjak-injak itu kafir. Maksudnya. Itu. Makanya kalau saya injak kepala RK, artinya apa? Menghinakan RK. Bukan berarti saya kakinya ke kepala RK. Enggak. Maksudnya kayak gitu majasnya. Ya. Itu ada ilmu takwilnya. Jadi kehinaan untuk orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah. Apa? Dibenamkan kaki Allah ke jahanam katanya. Bukan kaki kayak kita lalu turun gitu ke neraka jahanam. Itu maunya RK. Tadi tentang masalah Tuhan Allah kamu menyesatkan itu nggak ada jawabannya. Kenapa Tuhanmu menyesatkanmu? Supaya kamu percaya dengan dusta. Putar sana putar sini masalah Romawi pula ditanya. Itu ya. Terus untuk masalah gunung, saya percaya kata RK. Kalau gunungnya ada, saya nggak membahas masalah gunungnya masalahnya. Makanya nggak saya jawab gunung apa. Saya nggak bahas gunungnya, yang saya bahas itu konsep ketuhanan. Cara membuktikan Tuhan ada itu bukan dengan cerita Nabi Musa, tapi dengan mengenali diri kita. Coba RK, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, siapa yang bikin tubuh kita? Pasti Tuhan. Ya, dia di mana dia bikin? Di dalam rahim ibu kita, dengan sistemnya, kan kayak gitu. Dia meniupkan ruh ke tubuh kita di rahim ibu kita. Itu buktinya adanya Tuhan membentuk kamu. Quran surah Ali Imran ayat 6. Tuh. Dia membentuk kamu sesuai yang dia mau. Ayo. Kayak gitu cara mengetahui Tuhan. Gak perlu mengetahuinya itu repot-repot ke sejarah Nabi Musa dulu. Mana pecahan gunungnya? Jauh kali. Diri kita aja pikirkan, kita ini dari mana? Adakah saya dulu bikin tangan? Gak ada. Adakah saya dulu bikin kaki? Gak ada. Oh, saya di dalam rahim ibu saya. Keluar diberanakkan. Terus yang bikin kaki saya siapa di dalam rahim?
Terus yang bikin mata saya siapa dalam rahim? Ah, kan gak kelihatan. Kenapa saya jadi berbentuk? Itulah artinya ada yang menciptakan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jawab tuh ya, jawab keadilan Yesus kayak gimana? Keadilan Yesus itu yang perlu saya tekankan. Silakan. Baik. Baik, 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 baik. Baik, 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 baik. Silakan Pak Ustadz, pencet Ustadz. Jadi gini Ustadz, ya. Ketika Pak Ustadz mengatakan, ya pertanyaan saya tadi Pak Ustadz tidak bisa. Pak Ustadz ingin menyapuratakan Kristen dengan Nasrani, tetapi Pak Ustadz tidak bisa sanggup menunjukkan dalil tentang 3 dalam 1 dalam iman Nasrani, berarti itu omon-omon. Nangkap ya? Kecuali Pak Ustadz sanggup menunjukkan 3 dalam 1, ya, Tritunggal atau Tritunggal dalam Nasrani itu seperti apa? Pak Ustadz sanggup tunjukkan doktrin Tritunggal dalam Nasrani itu seperti apa? Apakah sama dengan doktrin Tritunggal yang diimani oleh orang Kristen? Ya, kalau Pak Ustadz tidak sanggup tunjukkan itu berarti omon-omon. Hah? Itu omon-omon namanya Pak Ustadz. Kita ini diskusi ini bukan omon-omon, by data, evidence based, berbasis data. Ya. Kemudian Pak Ustadz, kalau bicara keadilan Yesus tentang mata buta dan lain-lain, Yesus maha adil, maha kasih. Saya tidak tahu arahnya Pak Ustadz ini yang gimana. Orang buta ketika datang kepada Yesus, dia sembuhkan 2 orang buta. Berbeda dalam surah Abasa. Ketika Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Muhammad, Muhammad berwajah masam kan? Iya kan? Jadi saya tidak tahu arah Pak Ustadz berbicara tentang keadilan Yesus dan maha kasih Yesus itu dia sudah tunjukkan. Orang buta datang kepada dia, dia sembuhkan. Itu maha kasih dan maha adilnya Yesus. Ya, berbeda kalau bilang maha adil Allah lewat Nabi Muhammad. Dalam surah Abasa, ketika Abdullah bin Umi Maktum datang kepada dia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di situ, Ustadz? Kan Nabi Muhammad berwajah masam. Ya, apapun alasannya ketika mengatakan ya, Abdullah bin Umi Maktum itu orang munafik atau apa, Yesus bertemu dengan orang munafik. Yesus tidak tahu menahu tentang orang buta itu munafik atau tidak, tetapi dia melihat dengan belas kasih, dia menyembuhkan. Apakah Nabi Muhammad bisa lakukan sama seperti Yesus? Seperduanya aja bisa menyembuhkan orang-orang buta. Bukti bahwa Allah itu maha adil, maha kuasa yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa. Tidak ada Muhammad pernah menyembuhkan orang-orang buta. Iya kan? Ya, kemudian poin berikutnya Ustadz. Tentang kaki Allah yang ada di neraka sesuai dengan hadis Sahih Bukhari. Pak Ustadz bilang majas. Pohon bisa dimajaskan. Manusia bisa dimajaskan. Benda mati bisa dimajaskan. Orang bisa dimajaskan. Allah dimajaskan sama Yusupei. Anjay. Iya kan? Allahnya dimajaskan sama Yusupei. Ketika Allah dimajaskan sama Yusupei, pertanyaan saya, di mana laisa kamislihi syai'un? Allah tidak serupa dengan makhluk, mukalafatul lil hawadis. Dia itu qiyamuhu binafsihi, betul-betul berdiri sendiri, tidak bergantungan. Benda dimajaskan, orang dimajaskan, Allah dimajaskan sama Yusupei. Nah ini persoalan. Kalau dia qiyamuhu binafsihi, kenapa kau majaskan Allah? Iya kan? Kalau dia itu qiyamuhu binafsihi, kenapa kau majaskan Allah? Ini pertanyaan besar. Satu-satunya ustadz yang memajaskan Allahnya adalah Yusupei. Benar gak Pak Ustadz? Ya. Kemudian Pak Ustadz memberikan sebuah statement yang bagi saya blunder. Kenapa bagi saya blunder? Pak Ustadz mengatakan cara mengenal Tuhan itu bukan lewat Nabi Musa. Wah, dia blunder. Ada fitinya tadi. Cara mengenal Nabi Musa itu bukan lewat
cara mengenal Tuhan bukan lewat Nabi Musa. Itu kan perkataan Pak Ustadz. Lalu kalau Musa tidak ada pada saat itu, bagaimana manusia bangsa Israel mengenal Tuhan? Nabi ini kan penyambung lidah Allah, perantara. Lalu kalau tidak ada Nabi Musa pada saat itu, bagaimana manusia mengenal Tuhan? Apakah dengan gunung yang hancur kita bisa mengenal Tuhan? Lalu saya bertanya, di mana gunung yang hancur sehingga kita bisa mengenal Tuhan sesuai dalam Al-A'raf 147? Iya kan? Ini persoalan besar Pak Ustadz. Pakai akal. Kan fa'lam annahu la ilaha illallah kan? Silakan Pak Ustadz. Tafadhol, saya kembalikan Pak Ustadz. Jangan majaskan Allah Pak Ustadz. Nggak jelas ya. Gak jelas, bantah aja Ustadz. Oke Ustadz. Aku heran kamu itu ngomong apa nggak jelas gitu loh. Kamu kesana kemari tentang masalah laisa kamislihi dan majas. Ilmu takwil itu ada RK dalam Islam. Ada namanya ilmu takwil, bukan saya yang memajaskan. Gimana sih? Memang ada disiplin ilmunya, ilmu takwil itu ada dalam Islam. Kok saya yang memajaskan? Kocak kali kau itu. Heran. Terus tadi katanya Nabi Muhammad tidak menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta nih. Ya. Kenapa pula kau sampai ke sini pembahasannya? Yang dibahas ketuhanan malah dibahasnya Nabi Muhammad. Suatu ketika aku melatih kudaku, tanpa kudaku sengaja kakiku menginjak telur ular. Mata ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Rasulullah meniup kedua matanya dan dia langsung bisa melihat. Apa? Nabi Muhammad itu bisa menyembuhkan orang buta. Lalu ngapain kau bahas-bahas abasa? Bukan. Bukan RK ya. Bukan yang permasalahannya orang buta kagak. Yang kupermasalahkan itu kalau kata kamu Yesus itu maha adil ya. Dia nongol sama manusia di zaman pertama, di abad pertama. Maka dia juga harus nongol dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Nongol di depan mata kita semuanya. Baru itu bisa disebut Yesus yang adil. Bukan bahas masalah orang buta. Kesana kemari. Orang di Najaret, satu kampung dulu di abad pertama, satu kampung lihat Tuhan dengan fisiknya, dengan bola mata. Yang ku tuntut samamu, mana keadilan Yesus untuk bola mata kita? Kok malah bahas orang buta? Heran, makanya saya bingung teman-teman. Apa ya yang disampaikan RK dari tadi gitu? Yang ditanya apa, dijawab apa? Yang kutanya mana keadilan Yesus untuk bola mata kita? Kalau Yesus itu adil, sejak zaman Nabi Adam, dia udah nongol depan Nabi Adam sampai seluruh manusia kiamat nanti. Dia nongol di hadapan manusia. Manusia bisa melihat semua dengan matanya. Manusia Yesus bisa dilihat manusia lain. Kan kayak gitu. Kamu bisa lihat, aku bisa lihat. Itu namanya Tuhan yang adil. Karena kita bisa melihat fisiknya semuanya. Nah sekarang ku tuntut mana keadilan Yesus untuk mata kita. Bukan orang buta yang dibahas. Nggak nyambung gitu loh. Dari tadi heran saya apa yang dijawab RK ini. Heran saya teman-teman. Terus untuk masalah Nabi Musa, katanya tidak perlu tidak perlu mengetahui Tuhan itu melalui Nabi Musa. Kata RK, ya kata RK. RK, nih, aku kasih tahu ya, ada sebuah kaidah, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Gak perlu jauh-jauh ke sejarah Nabi Musa. Pandang diri kita dulu siapa. Kan kayak gitu, dari mana kita diciptakan, siapa yang membentuk kita, pikir dulu itu kau. Kau pikir dulu di situ, siapa yang membentuk dirimu. Adakah kau bikin kakimu sendiri, bikin tanganmu sendiri, bikin rambutmu sendiri di dalam perut ibumu? Hah? Ada gitu? Siapa yang bikin tanganmu? Yesus.
alih-alih Yesus jauh. Jauh Yesus masuk ke perut ibumu bikin kamu. Enggak lah. Yang membentuk itu Tuhan semesta alam. Itulah buktinya Allah itu ada. Karena kau dan aku ada. Paham? Dia yang membentuk kita. Ngapain ke Nabi Musa nyari Allah? Jauh. Jauh ngapain sampai nyari-nyari gunung-gunung yang pecah pula? Ngapain? Kayak gitu cara mikir di Islam itu. Ngapain? Allah itu ada, sudah pasti ada. Itu kan masalah teofani, ya, teofaninya ketika bersama Nabi Musa. Terus satu lagi nih, yang kupertanyakan samamu, yang kamu katakan, tunjukkan Nasrani tadi. Nih, Nasrani dengan Kristen, apakah sama? Sama pahamnya. Sungguh telah kafirlah dari kalangan orang-orang Nasrani yang mengatakan sesungguhnya Allah itu paduan tiga hal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama kan dengan Katolik kau. Jawablah, mana keadilan Yesus ya? Baik Ustaz. Selamat Ustaz. Jangan sampai keceplosan blunder lagi nanti ya. Lanjut. Ya. Lanjut Ustaz. Belum. Oke. Nah ini, Ustadz, ya memang ya ternyata maksud Pak Ustadz di situ ya. Tapi saya coba menanggapi terkait Nabi Muhammad menyembuhkan mata orang buta, Pak Ustadz. Di situ kan orang itu menginjak telur ular, ya kan? Hubungan menginjak telur ular ini kan pakai kaki. Kenapa bisa lari ke mata, Pak Ustadz? Maaf, saya cuma tanya Ustadz. Menginjak telur ular, lari ke mata. Maaf, saya cuma tanya. Saya ingin tes, tahu-tahu saja Pak Ustadz. Ya maaf, itu pertanyaan ya. Ya. Kemudian, poin berikutnya. Bicara tentang keadilan Yesus. Yesus bilang gini. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, itu kan kata Yesus. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti penyertaan Yesus ini sempurna. Sampai detik ini dia masih menyertai kita. Buktinya apa? Bahwa Yesus itu adil dan dia menyertai kita sampai saat ini. Pak Ustadz, kalender yang kita pakai sekarang ini kalender Gregorian, Pak Ustadz. Artinya apa, Pak Ustadz? Ya, Pak Ustadz, tanggal 25, teman-teman Islam ketika tanggal 25, 26 sampai tanggal 1, itu terima gaji. Itu berarti Yesus bukan saja mengasihi orang Kristen, tetapi mengasihi juga teman-teman Islam. Karena kalender Gregorian itu adalah kalendernya kita Kristen. Jadi, kalau Yesus tidak menyertai umat manusia sampai akhir zaman, maka sampai detik ini kalau mau gajian itu pakai teropong dulu Ustadz. Keker dulu Ustadz, keker. Ini bintang ini sudah sejajar atau belum? Kalau bintang belum sejajar, kalau sampai detik ini, kalau bintang itu belum sejajar, berarti sampai detik ini kau tidak gajian. Gajian bisa lebih cepat, gajian bisa lebih lama. Benar gak Ustadz? Ini saya diskusi yang sederhana saja ini Pak Ustadz. Ya, jadi bukti Yesus menyertai manusia sampai akhir zaman, di mana bicara tentang keadilan Tuhan itu. Kalender itu adalah kalender Gregorian. Tanggal berapa hari ini, teman-teman? Ya, kita lihat ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 1 Februari. Ini kalender Gregorian. Berarti sudah gajian belum, saya tanya? Sudah gajian. Berarti Yesus ngomong benar dong, dia menyertai. Dia adil gak? Adil. Jadi tidak perlu kita pakai keker teropong. Baru lihat, oh ini bintangnya belum sejajar. Kalau bintang tidak sejajar, kau tidak terima gaji. Itu logikanya. Mana Ustadz? Ustadz mau nggak? Saya tanya teman-teman Islam. Kalau di sekarang pakai kalender tidak pakai kalender Gregorian, bagaimana? Benar gak yang saya ngomong? Kalian harus keker-keker dulu. Ini makanya saya bilang pakai gitu. Bukti Yesus itu adil. Dia menyertai manusia sampai kalender pun diperhatikan. Ya kan?
Jojo keker Jo. Katong tidak perlu keker karena kalender Gregorian itu sudah jelas ya Pak Ustadz ya. Ya. Kemudian Pak Ustadz mengatakan ketika Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu bicara teofani. Betul Pak Ustadz ngomong tadi gitu. Makanya saya ngakak. Sejak kapan Islam mengajarkan teofani? Kalau Islam atau Al-Quran mengajarkan teofani, mana dalilnya? Teofani itu apa Pak Ustadz? Sosok ilahi. Katanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Kok ada sosok ilahinya? Hanya Kristen yang bisa menjabarkan tentang sosok ilahi atau teofani ini. Ya, ya. Pak Ustadz, keker dulu Pak Ustadz, keker. Ya, jadi gitu Pak Ustadz ya. Jadi saya bilang ini, coba Pak Ustadz, itu pertanyaan saya tuh. Pak Ustadz harus pertanggungjawabkan pernyataan Pak Ustadz. Tentang teofani, tentang gunung yang hancur itu tidak dijawab, itu esensi Allah. Majas. Masa Ustadz Yusuf, seorang kelas Ustadz Yusuf P memajaskan Allah? Kalau pertanyaan saya, ini bukan statement, ini pertanyaan. Kalau Allah dimajaskan, apa bedanya dengan manusia juga dimajaskan? Kalau manusia juga dimajaskan sama seperti Allah, ya, bagaimana dengan qiyamuhu binafsihi? Coba logika. Benar gak yang gue ngomong? Ya, silakan Pak Ustadz. Bentar ya teman-teman ya. Aduh, saya ketawa lihat jawaban RK teman-teman ya. Yang kita minta itu keadilan, kok dia bahas kalender gitu. Di mana nyambungnya keadilan tuh di mana? Keadilan Tuhan RK yang kutanya, ngapain kau bahas kalender? Tadi bahas Romawi, bahas pula kalender. Apa teman-teman RK ini? Heran saya dari tadi loh. Iya, tadi dia bawa tentara Romawi, sekarang bahas kalender. Katanya Yesus menyertaimu selama-lamanya. Menyertai apa dengan kalender? Maksud RK kayak gitu. Yang kutanya keadilan bagi mata kita. Kau ngapain bahas kalender? Kagak nyambung. Aduh, dari tadi aku berapa kali ku tekankan keadilan untuk mata kita. Karena Yesus menyertaimu, katamu kan kayak gitu, menyertainya seperti apa? Apakah Yesus nongol dengan fisiknya seperti di Nazaret dulu? Nah, kalaunya Yesus itu adil RK ya, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti dia terus nongol di hadapan setiap manusia. Itu baru dinamakan Tuhan yang adil. Enggak nongol di abad pertama saja. Makanya kau nggak bisa menjelaskan kesana kemari kan, Romawi lah, kalender lah. Nggak, karena apa? Yesus itu nggak bisa adil. Gugur dia sebagai Tuhan karena dia tidak bisa adil gitu. Itu yang dimaksud malah bahas kalender, bahas Romawi. Nggak nyambung sama sekali. Untuk masalah teopani itu bahasaku agar kau mengerti, bukan bahasa dalam Islam. Kan kayak gitu. Karena kalian mengenalnya teopani. Gitu. Biar kau mudah mengerti. Kalau di Islam memang nggak ada teopani. Ngapain? Di Islam itu ilmu takwil. Ya, takwil. Bukan teopani. Jadi kayak gitu, RK nyambung dikit lah. Ya, saya nggak tanya kalender. Yang saya tanya mana keadilan Yesus bagi bola mata kita. Keadilan Yesus bagi bola mata kita. Itu yang kutekankan samamu berkali-kali. Malah bahas Romawi, bahas kalender. Apa coba? Terus Nabi Muhammad. Ya, katanya tadi ular. Ini sampai ke Nabi Muhammad loh teman-teman. Temanya konsep ketuhanan, larinya ke Nabi Muhammad jauh kali. Makanya dia lepas dari tema.
tapi nggak apa-apa saya jawab aja gitu. Kehabisan bahan mungkin. Ya. Kenapa sampai ke mata? Ini sampai ke mata, ya. Karena setelah menginjak ya tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular. Lantas ular tersebut menyengat mataku, dipatok di mata. Paham? Apa katanya hubungan dengan telur ular dengan mata? Makanya perhatikan tadi, ya. Aduh, RK yang kutuntut samamu satu. Mana keadilan Tuhanmu untuk mata kita semuanya? Jangan kesana kemari berdongeng aja dari tadi kulihat. Heran. Itu aja dari awal pertanyaan saya loh ini ya teman-teman ya. Dari awal saya PK dengan dia hanya satu pertanyaan aja. Enggak saya tambah-tambah gitu pertanyaannya. Ya, masalah orang buta disembuhkan udah, doktrin tertunggal udah. Keadilan Tuhan ini yang belum nih RK nih, ya. Keadilan Tuhannya kayak gimana? Yesus masa nongol di Nazaret satu kampung doang yang bisa lihat. Katanya Tuhan. Ya. Atau sekarang kayak gimana? Yesusnya RK digantung di langit biar manusia bisa lihat semuanya dengan bola mata gitu. Tetap aja nggak adil. Bila Yesus digantung di langit biar kelihatan. Tetap dia nggak adil. Karena apa? Zaman Nabi Adam tidak kelihatan Yesusnya. Sebelum Yesus nongol di abad pertama belum kelihatan Yesusnya. Kalau Yesusnya mau digantung di langit sekarang biar semua manusia lihat, tetap nggak adil juga. Lalu mana adilnya Yesus itu untuk bola mata kita? Bola mata bukan kalender ya. Bola mata bukan kalender. Itu yang puyeng. Baik. Baik, Ustaz. Kan, pencet Ustaz. Belum. Oke, Ustaz. Gini, Ustaz. Ya. Ketika kau ingin mendakwakan sesuatu, ya, terkait teofani ini. Kamu ingin mendakwakan sesuatu kepada orang Kristen atau orang non-Islam, lalu kau menggunakan kata teofani, kata yang sering dipakai oleh Kristen, ya, apakah tidak menjadi suatu permasalahan? Imam Hanafi mengatakan apa? Jikalau kamu serupa dengan satu kaum, maka kamu sudah menjadi kaum itu. Benar gak, Ustaz? Ustadz ingin mendakwakan kepada orang Kristen, dia menggunakan kata-kata dan kalimat tata bahasa terkait Kristen, orang Kristen. Kata teofani ini kan biasa digunakan oleh orang Kristen. Jadi dia mendakwakan menggunakan kata-kata dari Kristen, dari kafir. Maka Imam Hanafi mengatakan, jikalau kamu serupa dengan satu kaum, maka kamu sudah menjadi kaum itu. Ustaz, syahadat ulang Ustaz. Syahadat ulang Ustaz, syahadat ulang Ustaz. Bahaya ini kau Ustaz. Kalau kayak gini kau bisa dipanggil sama NU. Kau mendakwakan menggunakan istilah-istilah Kristen, istilah-istilah kafir gitu kan. Ya, wah bahaya, disadatkan ulang ini, bahaya ini ya. Ya poin berikutnya Ustaz. Ya, kamu mengatakan terkait eksistensi Kristus. Makanya saya bilang pelajari kristologi dengan baik. Kalau bicara kristologi berarti bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau dan Kristus dalam eksistensi inkarnasinya. Ya. Nah, sekarang gini, apakah Kristus sudah ada dalam kekekalan masa lampau? Sebagai bukti dia maha kasih, maha adil, ada. Kristus eksistensi dalam nubuatannya, itu pertama. Ketika berkata Kristus eksistensi dalam nubuatannya, di mana dia eksistensi dalam nubuatannya? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dijanjikannya lah juru selamat yang dikatakan sebagai Immanuel,
dikatakan sebagai Mesias, dikatakan sebagai Kristus. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14, Kitab Taurat Nevim Ketubim itu ada, Mazmur 22, Yesaya 53, itu eksistensi dalam nubuatannya. Kemudian eksistensi dalam pekerjaannya. Poin kedua, Kristus eksistensi dalam pekerjaannya. Dialah yang membebaskan sebagai pribadi kedua yang teofani yang tadi Ustadz omong tadi. Pribadi kedua yang menyelamatkan, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Mana datanya? Nih, Kejadian Taurat 24 ayat 7. Dia ini pribadi pertama juga akan mengutus malaikatnya yang berjalan di depanmu. Malaikat ini siapa? Malaikat ini dikatakan dipanggil dalam Kejadian 16 ayat 13 oleh Hagar, dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai Tuhan, El Roi. Lalu malaikat ini juga dipanggil sebagai apa? Sebagai Tuhan. Inilah makanya saya bilang, hanya orang Kristen yang sanggup menjelaskan tentang teofani. Jadi ketika Ustadz ingin mendakwa tentang Islam, tapi menggunakan istilah-istilah Kristen, ya maka patutlah pertanyakan, Pak Ustadz, apakah perlu disyahadatkan ulang? Ya, serupa dengan suatu kaum. Iya. Ya. Jadi kalau mau menjelaskan tentang teofani, di mana berarti Musa itu bertemu dengan siapa di situ? Dengan Allah. Mana buktinya kalau Musa bertemu dengan Allah yang ada dalam Al-Quran? Pak Ustadz saja tidak sanggup menunjukkan, membuktikan Al-Araf 148. Ya. Terkait keadilan Allah, saya ingin tantang dan saya ingin kalian teman-teman semua, baik Islam, untuk membayangkan kalau kalender Gregorian tidak ada di dunia detik ini, menit ini, maka dunia akan kacau. Pertama. Kedua, kalian tidak terima gaji. Kalau mau terima gaji harus pakai teropong dulu. Coba bayangkan kalau nggak ada kalender Gregorian, kalian pakai teropong. Lihat, kalau bintang nggak sejajar, maka kalian tidak terima gaji. Allah adil gak itu? Pikir itu. Silakan Pak Ustadz. Ini kita berapa kali lagi Ustadz? Ya, ini aku tanggapan akhir, habis itu kamu closing. Gitu. Enggak lah, kamu closing. Oh. Kamu tanggapan, kamu closing lah. Oh ya gitu. Saya kan duluan. Oke, silakan. Closingnya nggak nyebrang ya. Siap. Kamu juga closing, jangan nyebrang. Silakan. Enggak. Teman-teman, paham nggak yang dijawab RK apa? Hah? Yang ditanya keadilan, dia bicara nubuatan. Habis nubuatan bicara kalender. Kehabisan jawaban, nggak bisa jawab, itu nggak bisa dijawab. Memang teman-teman, gugur itu, Yesus itu maha adil. Gak adil dia, Yesus itu nggak adil bagi bola mata kita. Saya bertanya keadilan Yesus untuk bola mata kita. Lalu dijawab RK dengan nubuatan dan kalender. Aduh, udah ya. Itu aja pertanyaan saya bagi seluruh Kristen, mau S3, S campur sekalipun, ya bisa nggak jawab Kristen gitu ya. Kalau Yesus itu Tuhan dan dia maha adil, maka dia akan nongol di hadapan setiap manusia, baru bisa dibilang adil. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, setiap manusia nongol Yesus fisiknya depan mata manusia, baru adil, disebut adil. Itu pun nggak bisa juga adil, meskipun sama seluruh manusia. Bagaimana dengan yang buta? Ayo, nggak bisa lihat, meskipun Yesusnya nongol di hadapan. Jadi bentuk kayak gini seperti apa Tuhannya bisa adil? Makanya sampai ku bilang, Yesus tuh digantung di langit pun tetap nggak adil dia. Karena apa? Dia bukan Tuhan, ya. Tuhan itu maha adil, maha adil. Sekali lagi, maha adil. Kalaunya Tuhan nongol,
dia disebut maha adil, maka dia harus menampakkan diri kepada seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai kiamat nanti. Setiap orang tuh dia nongolin dirinya di hadapan manusia, baru disebut adil. Atau Tuhan yang adil itu kagak nongol sama sekali. Itu bentuk keadilan dia. Zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, nggak nongol dia. Dia hanya mengirim utusannya saja gitu. Nggak kelihatan aslinya. Itu baru Tuhan yang adil namanya. Seluruh manusia tidak ada yang dapat melihat dia. Makanya ku bilang di awal kan, dari Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata gitu. Makanya ku tuntut kamu, keadilan Tuhanmu mana? Bagi mata kita. Bicaranya nubuatan kalender. Aduh, berobat dulu RK, berobat ya RK ya. Berobat dulu lah ya. Terus saya menyerupai suatu kaum, katanya saya memakai istilah teofani dari Kristen, menyerupai suatu kaum. Saya menjelaskan itu karena itu istilah yang kalian pahami, bukan menyerupai seperti kau. Kau aja yang menyerupai seperti Islam. Lihat. Tuh, pecimu kan kayak gitu. Kau menyerupai Islam. Tapi tujuannya apa? Untuk tepu-tepu. Kan gitu. Ya teman-teman, kau yang menyerupai kami. Aku enggak ada. Aku pakai dasi kupu-kupu, enggak ada. Ya, pakai jas, enggak ada aku, enggak ada pakai dasi kupu-kupu dan jas itu enggak ada saya. Atau pakai apa lagi ya teman-teman? Enggak ada saya niru Kristen ngapain? Saya lebih enak pakai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pakai gamis gitu, lebih simple juga daripada sarung tapi jadi itu saja share Kak. Sampai terakhir aku menanyakan tentang masalah ketuhanan ini, nggak bisa kamu jawab. Keadilan bagi bola mata gitu. Sedangkan pertanyaanmu ku habisin semua. Tuh. Hanya gunung aja yang nggak ku jawab. Karena apa? Melenceng dari tema. Kita bahas Tuhan, kok bahas gunung. Bahas Tuhan, bahas Nabi Muhammad. Bahas Tuhan, bahas kalender. Bahas Tuhan, bahas Romawi. Apa ya ini? Aduh kawan, berobatlah setelah ini gitu ya. Biar nyambung gitu ya. Biar nyambung gitu diskusi kita. Kayaknya kau kurang istirahat dan kurang minum obat gitu. Makanya kumat. Nah itu. Kumat gilanya. Kayak gitu. Oke, giliran saya lagi ya teman-teman semuanya. Saya closing, gak nyebrang sih. Bahas Islam aja saya ya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Ini closing statement sama RK ya. Habis ini kita akan diskusi dengan kawan-kawan Kristen yang random yang meminta naik gitu ya. Tapi syaratnya harus open cam-nya. Kawan-kawan semuanya ya, kita udah finish tentang masalah ketuhanan di dalam agama Islam itu ya, jelas sejelas-jelasnya, nggak ada beda konsep. Kalau ditanya umat Islam dari golongan manapun siapa Allah, semuanya menyebut pasti Tuhan semesta alam. Nggak ada menyebut Allah itu hamba atau manusia, nggak ada. Siapa Nabi Muhammad, semuanya golongan apapun Islamnya pasti menyebut Nabi. Kita sepakat di situ ya, nggak ada perpecahan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang satu gitu. Nah kalau untuk masalah furu cabang, itu silahkan aja kan kayak gitu. Furu atau cabang, cara memahami saja yang berbeda cara memahami. Nah teman-teman semuanya ya, kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu sangat jelas gitu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti bukan makhluk. Karena yang beranak itu makhluk.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak setara dengan apapun. Ya, makanya kalau kita ingin tahu Tuhan kita kayak gimana, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Ngapain sampai nyari gunung pecah, kan gitu. Repot kali nyari Tuhan sampai nyari gunung pecah gitu. Ah, nggak perlu repot, pandang diri kita dulu ya, dari mana diri kita berasal. Jadi seperti itu. Apakah kita ini ada, lalu siapa yang ada ini? Ah, tuh ya sedikit ya pelajaran tasawuf ya untuk kita semuanya. Terus di dalam Quran surah Ali Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu, bentuk bola matamu, kan kayak gitu, bentuk tanganmu, sampai kamu dilahirkan, sampai kan ditiupkan ruh kepada kita semuanya. Ya summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Apakah kamu masih tidak bersyukur hidup ini? Udah dihidupkan, udah tarik napas gratis. Coba kalau kita tak ya, oksigen ini, oksigen. Kalau satu hari kita bayar kepada Allah ya, yang kita hirup tiap detik gratis ini, kalau mau hidup bayar 5 miliar sehari, kan gitu. Udahlah, banyak-banyak bersyukur aja, kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Udah pindah, di dalam Islam itu nggak ada lagi yang diragukan tentang konsep ketuhanannya ya. Jelas Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi pikirkan apa yang diciptakannya. Mari kita pikirkan kenapa langit itu bisa tinggi. Siapa yang meninggikan? Pasti ada yang melakukan. Terus bagaimana gunung itu ditegakkan? Kan kayak gitu. Pasti ada yang menciptakan. Berarti ada yang mengerjakan. Apakah bisa manusia meninggikan langit? Nggak bakal bisa. Kan seperti itu. Jadi Tuhan itu bukan seperti manusia. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai'. Dia beda dengan segala sesuatu. Dengan makhluknya beda. Ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu yang kita sampaikan kepada kawan kita agar mereka paham. Lalu di mana Allah itu adilnya? Kan Allah nggak nongol. Ya karena nggak nongol itulah bentuk keadilannya. La tudrikuhul absar. Mau lihat Allah, lihat nih ya, bulu mata aja susah dengan mata sendiri. Lihat telinga aja ya di samping mata tanpa cermin. Nggak bisa, nggak mampu mata kita. Artinya mata kita yang terbatas diciptakan. Ya, mata kita yang terbatas diciptakan. Allah nggak nongol dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Ya, dia nggak nongol. Itulah bentuk keadilannya kepada manusia dan kepada orang buta. Gitu. Jadi seperti itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa adil, maka pasti gugur ketuhanannya. Dia memberikan semua penglihatan kepada mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, semuanya dikasih gitu ya. Itulah maha adil Tuhannya. Oke? Silakan closing. Baik. Chat start. Ya, jadi teman-teman, habis ini kita menerima juga ya untuk teman-teman Islam yang ingin naik dan diskusi dengan saya atau rasa belum puas, ya silakan naik diskusi dengan saya. Ya, silakan. Ya, silakan aja. Ya, silakan tanya iman Kristen ya. Kami juga berhak untuk menanyakan iman kalian. Ya, karena itu yang namanya dialektika. Ya, jangan berani bertanya ya berani ditanya, ya. Silakan naik ke live saya dan diskusi dengan saya. Nah, sekarang teman-teman Kristen tidak usah ragu. Kenapa saya bilang tidak usah ragu, teman-teman? Karena Kristen itu begitu jelas. Yohanes pasal 1 ayat 2, di dalam dia telah dijadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, yaitu firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya. Apa yang dijadikan oleh firman oleh Yesus? Segala sesuatu. Apa buktinya? Bumi yang kau tempati ini bulat. Ya, tidak datar. Jadi teman-teman Kristen gak usah takut.
Alkitab mencatat secara eksplisit kalau bumi ini bulat, diciptakan oleh Dia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesaya mengatakan Dia yang bertahta, menggunakan frasa Dia. Kata ganti orang ketiga tunggal. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Yohanes 1 ayat 2 ayat 3. Di dalam Dia, frasa, telah dijadikan segala sesuatu. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 8 mengatakan apa? Yohanes 4 mengatakan apa? Akulah Dia. Ya, akulah Mesias itu. Ya, akulah Tuhan itu, akulah juru selamat itu, aku yang menjadikan segala sesuatu. Apa? Ya, jadi kita bukan dalam sebuah kebimbangan dan keraguan lagi, teman-teman. Karena kita meyakini Alkitab kita menuliskan Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Dialah yang bertahta di atas bulatan bumi. Bukan bertahta di atas datarnya bumi. Enggak. Ya. Kita percaya, kenapa bilang ada hubungan? Kita percaya Tuhan kita adil. Adilnya dalam segi apa? Ya, Dia bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Zaman ini kan bicara waktu. Dan kalau berbicara waktu, berarti berbicara tentang ada tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Kalender. Nggak nyambungnya di mana? Kalender. Kalendernya apa, teman-teman? Kalender kita jelas. Kalau nggak ada kalender Gregorian, kalian mau naik gaji, susah. Itu bukti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita tidak perlu pakai keker-keker kalau mau terima gaji. Ya. Nah, teman-teman, ya, kita merangkum segala sesuatu. Ya, kalau berbicara tentang esensi Tuhan, berarti bicara tentang esensi dalam kemahatauan, kemahakuasaan, keberadaan Dia ketika bertemu dengan para nabi. Tentu sangat penting kalau kita membahas tentang para nabi, teman-teman. Kenapa saya bilang penting, teman-teman? Sangat penting. Ya, hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel itu lewat para nabi. Dan apa yang dilakukan oleh para nabi selalu berbasis bukti, berbasis saksi, berbasis fakta. Kalau tidak ada saksi, berarti itu bukan fakta. Nabi Musa melakukan mujizat, bukti bahwa Allah itu ada dalam Alkitab. Itu bukti. Sampai apa? Sejarah dan Alkitab itu tidak pernah terpisahkan. Karena selalu beriringan jalan. Ya, selalu beriringan jalan. Dan kita menyadari bahwa pribadi kedua itulah atau teofani Allah itulah yang menyatakan diri kepada para nabi. Sosok ilahi itu. Ya, teman-teman ya. Jadi eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau kita buktikan lewat nubuatan dan lewat ya perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ada dengan bukti dan dalil yang kita tunjukkan. Kristus sudah ada, makanya dia bilang apa? Sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Bapamu Abraham telah melihat aku. Ada. Makanya Yohanes 17 ayat 5 mengatakan apa? Utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Kok utusan sudah ada sebelum dunia ada? Berbeda dengan utusan yang lain. Pada usia sekian baru menjadi nabi. Tetapi Yesus dikatakan utusan sudah ada sebelum dunia ada. Keren nggak Tuhan itu? Keren. Kenapa? Dia firman Allah yang keluar dan datang dari Allah. Firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Ya, jadi Tritunggal bukan berbicara tentang jumlah Allah, tetapi cara Allah menyatakan diri kepada manusia yang terbatas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Maaf salah-salah kata Pak Ustadz dan teman-teman. Oke, thank you atas diskusinya ya RK. Oke. Nanti kita bisa diskusi Thank lagi you, Pak Ustadz. di lain waktu. Thank you. Nanti ada WA kan, saya bisa WA Pak Ustadz ya. Okay. Maaf ya Pak Ustadz ya kalau salah-salah kata ya Ustadz ya. Sama juga, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke ya. Selamat malam. Oke. Malam Pak Ustadz.